Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mas Han yang membahas dunia perkopian dan percapaian sedikit-sedikit. Jadi topik sekarang ya masih tentang pertunasan ya, part 3. Nah, kita akan bahas masalah membedakan ibaratnya tunas cacing, tunas raja, dan titik tumbuhnya ya. Itu karena kalau masih kecil kan buat pemula nih masih agak susah ya, karena dia nggak langsung mengeluarkan sirip. Jadi kita bisa memperhatikan secara seksama ya. Nah, minimal itulah pakai jeda waktu gitu. Makanya saya selalu ibaratnya menyarankan untuk mencari B0 itu carilah titik tumbuh bulan 9, 10 dan 11 gitu. Oke, yang pertama kita lihat dari yang ini dulu ya, yang depan. Depan batangnya kecil ya. Oke, kalau sekilas batang kecil, nah batangnya kecil ini akan terlihat seperti tunas cacing gitu, atau tunas wiwil. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tunas raja. Dari mana kita bisa melihatnya ya? Oke, dari sini kita bisa lihat ya. Ini kita agak jauhkan, kalau didekatkan agak blur. Nah, ini bisa kelihatan samping-sampingnya sudah ada siripnya ya. Nah, ini karena setiap ibaratnya bahan ini tumbuh siripnya itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ruas pertama langsung tumbuh, dan ada juga yang jauh. Nah gitu. Ada yang ibaratnya setelah 3 ruas atau 2 ruas itu baru tumbuh, seperti yang sebelah sini. Sebelahnya juga ada ini ya. Nah, ini sebelah sini udah kelihatan ini siripnya nih. Nah, ini 2 ini tunas raja. Nah, titik tumbuhnya ini juga berbeda ya gitu. Makanya ibaratnya kita harus menyesuaikan. Nah, apalagi dia nih ini nyimpang ya, ini arah ke sini dan ini arah ke situ. Nah, otomatis kita harus pilih salah satunya, mana yang mau kita rawat gitu. Nah, dilihat ibaratnya titik tumbuhnya bulan berapa. Nah, kalau kita melihat ya di lokasi ini cuman ada 1, 2, 3, cuman yang ini belum positif ya, karena belum kelihatan. Nah, itu. Jadi kalau kita berkonsisten ibaratnya cuman mengandalkan 1 bulan, kemungkinan kita cuman memelihara yang ini. Nah gitu, yang lain harus out gitu, karena kita lihat ya nggak ada titik bahan lagi yang sama. Nah, makanya gitu. Nah, jadi itulah buat teman-teman ya, carilah titik tumbuh yang 9, 10 dan 11 gitu. Jadi dikala ibaratnya tidak ada titik tumbuh di bulan 10 atau tidak ada bahan, itu masih bisa kita pergunakan untuk musim kedepannya gitu. Jika kita mengandalkan ibaratnya B2 ya gitu, B2 atau B3. Nah, enggak semua jenis kopi itu memiliki B2 dan B3. Nah, jadi bisa kita lihat ya ini kopi ini. Nah, kopi ini pembungaannya sudah ujung-ujung ini, bisa kita lihat. Ini sudah sampai ujung-ujung ini, ujungnya sisanya sedikit. Nah, ini memang jenis kopi yang sekali turun. Nah, gini dia sekali turun, ini ada betul. Nah, B3 cuman dia yang sebenarnya ini kopi ini jenis kopi sekali turun, jadi setiap panen dia harus turun ranting kalau bisa gitu. Masalahnya ya bisa kita lihat ya, apalagi kalau kita sudah menemukan titik tumbuhnya yang pas gitu. Nah, itu pasti tiap kita panen itu turun ranting, nggak pernah dia akan berbuah B2 atau B3. Nah, jadi ini begitu buat teman-teman, cara membedakan pertunasan ya. Ya, tunggu aja, sabar-sabar aja, diteliti dengan benar-benar ibaratnya, karena ada yang cepat tumbuh ya bentuk siripnya nih, dan juga ada yang lambat. Nah, seperti yang ini
Nah yang ini, nah ini setelah 2 ruas baru dia kelihatan tunas rajanya, siripnya. Nah cuman sekilas perbatangan itu mirip tunas cacing atau tunas bibil. Oke, jadi gitu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi pemula.